من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا الشافية غير خبرته أو جاء في منفقه فليوفها ومروا بها ولا خبر جميع أو يأتي جواب sesuatu bahasa cuma berdua adalah kabar bahasa buat asal kopi kalau kabar kita kali rahmatullah sunan akhir bah Maulana Ibrahim bah sunan diri basunan derajat, basunan benak, basunan mulia, basunan khusus. Wala habati basunan kaisatullah, wala habati basunan kuditati. Wala habati jami'i masjid jamiyah nahdlatul ulama kuliah. Wala habati jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaratina wa ma'alikina wa dhalil khawfuk wa ibada'ina wal minwal nadram semua khususan Rasulullah Nabi Zakaria adalah tokoh Abu Bakri Ma'ruf ada kitab wa baina wa baitum wa ummahatina wa ummahatikum syai'una al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita Fatihah kita tujuaken mugi bangsa Indonesia pinaringan selamat sehat sedaya rakyatipun makmur bahagia lan imanipun tambah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ingkang injing wau telah adanya pemilihan presiden, wakil presiden dan wakil rakyat. Mudah-mudahan semuanya amanah. Siapapun yang terpilih mudah-mudahan bisa membangun kesejahteraan umat manusia, wabil khusus umat Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrihi wa barakatihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina ilal haqqi wa ila thariqil mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 39 hadis 304 nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, hadis saking sahabat Abi Dzar radhiyallahu muga sapa Allah Gusti Allah anhu saking kawontenanipun Abi Dzar. Kala ngendika sapa sahabat Abi Dzar, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane ya Aba Dzar, idza dzabakhta malqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Al-hadis rawahu Muslim. Ya Aba Dzarin, hi sahabat Aba Dzar Dzarin ya Aba Dzarin, hi sahabat Abi Dzarin, dawuhnya Rasulullah, idza dzabakhta nalikane wis masak sapa sira malqatan ing masakan berkuah,
Fakir mongko ngakeh-ngakehno sapa sira, fakir mongko akehno sapa sira ma'aha ing kuahnya atau dudu. Bahasa Jawa ini dudu atau air. Ma'aha ing kuahnya mangko. Wa ta'ahad lan awya sapa sira naka ing tangga-tangga sira naka ing tangga sira. Muslim. Ini hadis pasti berkaitan dengan hak sebagai tetangga. Apakah tetangga itu sesama iman atau tidak sesama iman? Tetapi ketika berdekatan rumahnya atau tempat tinggalnya, maka masing-masing masih punya hak. Jadi hak tetangga itu ada 3 macam. Nek tanggane iku cik famili dhewe, keluarga dhewe, agamane utawa imane padha. Nomor 3, omahe cedhek iku haknya 3. Hak sebagai saudara, hak sebagai sesama mukmin atau sesama beriman pada Allah, dan yang ketiga hak sebagai tetangga. Jadi kalau misalkan jenengan punya rumah berdekatan dengan famili sampean, kemudian famili sampean juga imannya sama, maka tetangga yang demikian itu haknya 3 kepada sampean. Punya hak sebagai sesama tetangga atau hak sesama keluarga, famili, hak beriman sama, dan yang ketiga hak sebagai tetangga. Maka walaupun itu gambaran yang kuat 3. Ada yang cuma haknya 2, yaitu keluarga imannya sama. Haknya 2 tetangga dan famili. Mungkin imannya beda, tapi itu haknya tetap punya hak sebagai tetangga dan punya hak sebagai famili. Tapi ada yang haknya cuma 1, yaitu tonggo sing gak duduk famili, duduk sesama iman. Maka dia walaupun orangnya gak seagama, gak seiman, tapi rumahnya dekat dengan sampean, wajib atau hak ya, dia punya hak untuk dihormati, dia punya hak untuk dijaga rasa bahagianya atau rasa tenangnya, tidak boleh diganggu. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan satu tuntunan ketika ini dijawabkan pada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ketika kalian masak, ya namanya masak istrinya, maka bilang kepada istri kamu kalau masak kuah itu jangan dibahas untuk kamu saja, jangan dibahas untuk hanya keluarga. Kalau bisa, kalau ada tambahan rezeki ditambahi kuahnya, nanti sebagian kasihkan tetangga. Ojo duwe tangga cedhek mek dikai ambune tok. Masak sate, rebul-rebul, baru beluke atau uapnya, baunya sate itu sampai ke tetangga-tetangga samping, tapi nggak nyiprat beras, nggak kebagian beras sate ini. Itu jangan sampai. Jadi terutama di kota-kota besar itu biasanya rumahnya berdekatan, maka ketika ya dalam rumah tangga itu ada kelapangan rezeki atau keluasan rezeki, kalau masak jangan dipres. Nabi memberikan arahan, idza dzabahta mawqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Ketika saudara atau kalian di rumah tangga itu sedang memasak, terutama yang hubungannya dengan kuah, misalkan jangan lodeh, atau mungkin masak soto ya, atau mungkin masak apa yang kuahnya banyak, maka jangan dipres.
dia ditambahi bumbune, ditambahi banyune, nanti sebagian kalau sudah matang dikasihkan tetangganya. Itu namanya hak tetangga dipenuhi. Ojo mek diiming-iming tok, gak dikai ini. Itu termasuk keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ya, sunnahnya itu begitu indahnya. Jadi kalau tonggo niku kok kebetulan ya di famili ya seiman, maka dia punya hak 3. Tapi kalau tonggo itu duduk famili tapi imannya sama, maka dia punya hak 2, hak tetangga dan hak sesama iman. Kok tonggo itu gak seiman, ndak famili, maka dia punya hak cuma 1, hak sebagai tetangga, maka harus dihormati, termasuk juga harus diciptakan lingkungan yang sehat, jangan sampai terjadi gontok-gontokan atau suka mencaci, suka menggunjing, suka mengumpat. Itu nanti kebahagiaan menjadi tidak nyata, atau kebahagiaan menjadi tidak wujud. Maka Nabi Muhammad SAW ya, salah satu tips untuk menciptakan rumah tangga dan bertetangga yang sangat harmonis, yang ideal, maka harus saling menyapa, sambil menyapa juga kalau bisa saling mengasihi. Punya kelebihan apa, misalkan bumbu, mbak atau mbok, aku duwe tambahan bumbu zaman gelem ta kasih, walaupun cuma kasih, tapi itu bagian daripada menciptakan lingkungan bertetangga yang sehat. Ada masalah titik no. Ono masalah kadang itu ya namanya tetangga itu dekatan ya. Wong piring sama piring di dekek bersamaannya itu kadang ada yang gede ya, ada yang satu sama lain kesenggolan. Apalagi manusia yang punya akal, punya pikiran, maka ketika berdekatan itu kalau nggak saling menjaga perasaan, akan bisa menciptakan persoalan, menjadikan ketenangan lingkungan yang tidak sehat. Wa fi riwayatan lahu, dadi ku indan fi riwayat lahu kedue ya, lahu kedue hati iki lahu mari hadis an Abi Dzar dan Abi Adzar. Jadi hadis yang diriwayatkan dalam riwayat lain dari Abi Dzar, qala dawuh sapa Abi Dzar, inna khalili awsani. Jadi sahabat Abi Dzar itu pernah meriwayatkan bahasanya qala Rasulullah, tapi kalau ini qala inna khalili awsani. Nah, kok beda bagaimana? Itu berarti menunjukkan bahwa sahabat Abi Dzar itu mungkin ya pernah mendengarkan riwayat yang pertama yang menggunakan bahasa qala Rasulullah, qala Rasulullah, tapi ada yang pernah menggunakan ya matan inna khalili awsani. Inna khalili sak temene kekasihku, kekasihnya Abi Dzar, yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Iku awsani wis tau wasiat, atau awsani tau wasiat sapa khalili ni ingsun. Wasiat piye? Idza dzabakhta mauqon fa'akthir ma'ahu. Kalau tadi idza dzabakhta mauqatan fa'akthir ma'aha. Nah, ini bedanya. Padahal riwayatnya sama-sama dari sahabat Abi Dzar. Berarti Nabi itu pernah yang menggunakan bahasa ya muzakkar, pernah menggunakan muannas. Idza dzabakhta mauqon fa'akthir ma'ahu. Idza dzabakhta mangko tatkala masak sapa sira mauqon ing ya masakan sing berkuah, fa'akthir mangko ngakeh-ngakeh sapa sira ma'ahu ing banyune utawa duduhnya atau kuahnya mangkon. Sumandu mangko ningalan sapa sira ahla baitin ing
ahla baitin ing penduduk rumah min jironika saking tangga sira fasibhum minha bi ma'rufin fasibhum mongko awe sapa sira hum ing jironak ya minha saking ma'rufon bi ma'rufin kalon bagus. Ini isinya hampir sama. Jadi sama-sama Nabi menganjurkan kepada sahabat Abu Dzar ketika masak rumah tangga itu buat sate atau buat tapi yang berkuah di sini buat soto ya. Maka Nabi menganjurkan supaya masaknya jangan dipres untuk hanya anggota keluarganya saja, tapi hendaknya dilebihi. Kemudian semandu ahla baitin min jiwanika, kemudian lihatlah kanan kiri kamu yang dekat dengan rumah kamu. Kalau sudah tahu lingkungan yang paling dekat mana, fasibhum minha. Kemudian kasih sebagian, mungkin diambil satu mangkok, ya, ditotos sing apik, diwadai nampan, putusan. Niki saking Abidza, atau ini saking ibu, tak apa-apa. Itu bagian daripada persahabatan bertetangga seperti itu, termasuk menjalankan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo duwe tangga mek telu musuhan. Gak mari-mari. Nah itu naudzubillah. Jadi kalau punya tetangga ya hendaknya harus dijaga, dirawat persahabatannya, bertetangga yang harmonis, bertetangga yang sangat ideal, satu sama lain saling menyapa, satu sama lain saling menjaga, bahkan ikut mengamankan lingkungan. Tonggone kok sajake sepeda motor lali gak dilebokno, nah itu ikut ngawasi. Ojo malah bapak hilang tak hilang gandang gitu. Yang tonggo yang bagus itu adalah tetangga yang ikut menjaga keamanan lingkungan. Makanya di Indonesia ada namanya RT RW ya, rukun tetangga dan rukun warga. Itu bagian daripada menciptakan perintah Nabi supaya satu sama lain ikut menciptakan kebahagiaan. Nek wis masak yang berkuah sebagian dimasak atau dimakan keluarganya, sebagian untuk tetangga, maka fasibhum minha bima'ruf. Kalau mengasihkan kepada tetangga juga yang baik. Ojo ngkei panganan sampai umpat. Pangan-panganan enggak. Mau dimakan enggak kolu. Jangan memberikannya saja sudah enggak enak dirasakan, didengar, maka mungkin enggak jadi dimakan. Iso-iso malah dibuang. Jadi kalau sudah memberikan perhatian kepada tetangga, maka tetangga pun juga diperhatikan juga cara komunikasinya yang baik. Mbok, aku mau aduh masak luweh gak apa-apa ya, sama tak kayak titi ya, mek ono mek titi tok gak apa-apa ya. Jadi ada komunikasi yang menggambarkan bahwa seakan-akan bukan sisa-sisa gitu, bukan menggambarkan sisa dikekno, tapi betul-betul sebagian diambil, bila perlu ditotos sing api, dikasih ya hiasan, kemudian dikirimkan tetangga, maka tetangga menerimanya pun juga akan enak kalau cara menyampaikannya dengan lurus, dengan santun. Tapi kalau cara menyampaikannya dengan sambil diucal, ya mungkin dia mangkel. Habis gak makan gak popo gamane. Tapi nek perhatian dengan fasibhum minha bima'ruf, cara mengasihkannya dengan baik, dengan santun, maka insya Allah tetangga itu juga akan bahagia. Habis 305. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sedune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kanjeng Nabi, wallahi la yu'minu qila man ya Rasulullah, qala alladzi la ya'manu jarahu biwa'iquhu, alladzi yaku wong la ya'manu kang ora
aman sapa jauhu tanggane man biwa ikohu kelawan ya biwa ikohu kelawan sifat atau perbuatan olone alam man ya biwa ikohu kelawan sifat olone man muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ing atas sahihnya hadis ini menegaskan Nabi Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah pernah dawuh sampai 3 kali la yu'minu bahkan ada sumpahnya atau ada kalimat qasamnya ya. Ada huruf qasamnya wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu sungguh benar-benar tidak dinyatakan iman dalam tanda petik yang kuat atau yang sempurna wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu tidak dikatakan iman kila Nabi ditanyai man ya Rasulullah sinten yang dikatakan tidak iman itu kok sampai 3 kali qala dawuh sapa Nabi alladzi la ya'manu jahu biwaqikum yaiku wong sing dadekno tanggane gak iso rasa aman. Jadi ana pendatang misalkan nyewa atau kontrak rumah tidak kenal, tahu-tahu suasananya itu kedatangan pendatang tadi itu bukan malah menjadikan suasana aman, malah sudah balik hilang. Ono apa-apa hilang, pakaian hilang, duwe pitik kombong hilang, apa-apa nggak tenang. Nanti ada orang yang model seperti itu, maka oleh Nabi dikatakan sebagai la yu'min. Dia dikatakan bukan iman atau dia tidak memiliki iman. Bahkan ditambahi sumpahnya atau qasam. Wallahi demi Allah la yu'min. Dia tidak dikatakan iman. Kenapa? Ya karena perbuatan yang membahayakan atau membuat tetangganya itu tidak tenang itu menjadikan dia menunjukkan bahwa dia tidak beriman pada Allah. Abot ya. Tapi tidak gelem noto ya. Ada orang kok nampaknya menciptakan suasana tidak tenang, maka segera ambil tindakan. Ketua RT manggil, Pak minta waktu bisa kapan ketemu. RT-nya tanya, kamu bapak kerjanya di mana ya? Basa-basi gitu sambil nyindir-nyindir tetangga sini tuh baik-baik Pak. Ya mohon dibantu untuk menciptakan kebaikan ya Pak ya. Jadi disindir pelan-pelan. Tetangga sini tuh alhamdulillah kompak. Nanti kalau ada apa-apa bapak bisa panggil saya sebagai ketua RT. Nanti insya Allah kita bantu. Itu bagian daripada nyindir supaya jangan sampai dia membuat perbuatan atau tindakan-tindakan yang kriminal. Jadi kebanyakan saya maaf ya, beberapa kali kasus terjadinya penangkapan teroris, orang yang suka membuat teror itu ternyata umumnya ya ketangkapnya itu di kos-kosan atau di kontrakan karena dia ingin tidak dikenal rekam jejaknya, sehingga dia pendatang begitu datang keluar masuk rumahnya saja nggak kenal tetangga. Begitu Densus 88 membuntuti ternyata dia menjadi target, lalu masyarakat tahu oh dia ternyata sukanya membuat onar, sukanya membuat kerusakan. Tetangga baru terasa setelah adanya Densus 88 menangkap. Makanya kalau ketika penjenengan ya sebagai lingkungan rumah tangga atau lingkungan rukun tetangga sekitar itu ada orang asing, sebaiknya ditanyai, didekati supaya identitasnya jelas. Nanti ketika ada apa-apa bisa dilacak. Jangan sampai tahu-tahu sudah kena kehilangan mobil baru hilang, orangnya sudah ngalih, kan repot. Jadi Nabi Muhammad SAW ya dakwahkan kepada sahabat Abu Hurairah ini bukan sebatas zaman Rasulullah saja,
termasuk untuk umatnya saat ini, di mana apalagi di Jawa ini penduduknya padat, penduduknya banyak. Maka ketika satu sama lain tidak kenal dalam lingkungan rumah, lingkungan tetangga atau lingkungan warga tidak kenal, maka sebagai ketua RT atau ketua RW atau mungkin pamong segera melakukan deteksi dini, jangan sampai perilakunya jahat menempati satu wilayah sehingga menjadikan wilayah itu tidak tenang. Nabi menyatakan tidak disebut iman yang kuat atau tidak disebut orang yang beriman, sungguh demi Allah tidak dikatakan iman. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, sinten itu tidak dikatakan iman? Yaitu mereka yang menjadikan tetangganya tidak tenang atau menjadikan tetangganya tidak aman. Enek pitik asali 5 mek dadi kaya telu, nang sing lho seminggu kas kali siji tambah entek. Nah itu kalau tidak aman itu maka menjadikan orang yang lain menjadi saling curiga sehingga bisa menjadi permusuhan. Jadi wa'ikoh itu namanya adalah sifat atau perbuatan yang jahat. Wa anhulan hadis sang sahabat Abi Hurairah. Kala ketika sahabat Abi Hurairah, kala ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh kanjeng Nabi piye? Ya nisa muslimat. He wadon-wadon wong Islam. Muslimat itu maksudnya wong Islam wadon. Ya nisa muslimat, he wadon-wadon wong Islam. Maksudnya wong-wong muslimat, wong-wong sing menyatakan Islam, perempuan-perempuan muslim, la tahqironna jaratan. La tahqironna jaratan li jaratiha. La tahqironna ojo ngino temen sapa jaratun tangga wadon siji li jaratiha marang tangga wadon yang liya. Walau firsina syatin. Walau filsina satin an senajan ya sedekah kelawan teklek utawa kikil pedus, muttafaqun alaih. Ini memberikan bimbingan kepada kita melalui sahabat Abu Hurairah. Nabi mengajak kepada umat Islam, khususnya para wanita-wanita, jangan gampang-gampang mengejek atau merendahkan tetangga-tetangga. Walau hanya sekedar ya ngejeknya dengan memberi sesuatu yang kadang sederhana atau kadang remeh, dikirimi pakaian yang bolong-bolong atau dikirimi ya sesuatu yang tidak menyenangkan, itu termasuk meremehkan atau merendahkan orang lain. Lebih baik kalau tidak pantas untuk dikasihkan pada orang lain, lebih baik dimakan sendiri atau tidak dikasihkan. Dikasihkan binatang atau hewan peliharaannya atau bagaimana, tapi jangan sampai menjadikan tetangga itu tersinggung dengan kiriman tetangganya. Maunya sih mungkin bagus, tapi kalau cara menyampaikannya itu tidak benar, mungkin ya menggambarkan seperti diremehkan, lebih baik jangan dikasihkan. Misalkan kawan beli bandeng pesto, enak kan bandeng pesto besar, sudah masak, tapi begitu sudah habis, sudah tinggal kepalanya, baunya sudah enggak busuk, baru dikasihkan tetangga, itu enggak bagus. Jangan seperti itu. Jangan sekali-kali menganggap remeh kepada tetangga. Walaupun tetangga itu ya maaf mungkin orang biasa, tapi jangan atau tidak boleh, tidak punya hak, bahkan diharamkan oleh Rasulullah untuk diremehkan. Harus diperhatikan cara menyampaikannya maupun bahan yang disampaikannya pun juga jangan sampai menjadikan persoalan-persoalan dalam kehidupan.
Bahasanya Nabi adalah la tahqirun ya nisa muslimat la tahqirun jarotun bijaratiha. Janganlah ya wanita-wanita muslim meremehkan tetangga kepada tetangga yang lain, walau firsinasyatin, walaupun itu dengan cara sedekah yang menggambarkan wis balung-balung tok dikek nemu konco dikek tanggane mangkel kayak panganan balung tok kayak dadi hiblas opo sing dipangan. Nah itu kan menjadikan medongkol. Lebih baik tidak dilakukan seperti itu. Masya Allah, Nabi itu sekecil masalah seperti itu jadi perhatian. Kenapa rahasianya? Karena terbentuknya suatu bangsa yang kuat, suatu bangsa yang makmur itu dimulai dari rumah tangga atau dari tetangga. Rumah tangganya bagus, anggota keluarganya bagus, maka akan melahirkan lingkungan tetangga yang bagus. Lingkungan tetangga yang bagus akan melahirkan lingkungan warga yang bagus. Nah, warga yang bagus akan melahirkan satu desa yang bagus. Demikian juga seterusnya sampai provinsi. Tapi nek wis sak desa iku wis terkenal bomo corah, auzubillahi dzalik, terkenal tempat persembunyiannya orang nakal-nakal, maka punya anak menjadi was-was. Jangan-jangan nanti akan ikut-ikutan perilaku-perilaku yang tidak baik. Maka Nabi membimbing kepada umatnya, dimulailah dari rumah tangga yang tercipta bagus, rumah tangga tercipta bagus, kemudian membawa lingkungan tetangga yang baik. Lingkungan tetangga yang baik akan membawa lingkungan warga yang bagus. Warga yang baik akan membawa sebuah komunitas, bahkan desa, bahkan sampai kabupaten, provinsi, bahkan bangsa. Indonesia ini sing nanti seperti api ya. Di mata orang Timur Tengah, khususnya bangsa Arab, itu kagum karena rata-rata orang Indonesia nek umroh atau haji niku sopan-sopan. Gak ono sing ya ono, tapi mungkin gak seberapa dibanding orang lain, bangsa lain. Orang bangsa lain itu mau ke soft depannya itu antara kepala dipegang. Jadi tidak sopan, mau duduk soft gini ya sudah penuh. Ada orang yang pendatang mau jamaah di depannya, otomatis kan mau melangkai dua kepala, itu kepalanya dipegang gini. Tapi orang Indonesia tidak ada, orang Indonesia malah nyuwun sewu bahasa gini atau permisi. Kalau tidak bisa diberi jalan ya nggak maksa. Orang Jawa itu dikenal halus atau sopan-sopan. Nah itu termasuk kalau ngarani bimbingannya pendahulu-pendahulu kita dulu. Ya, termasuk Mbah Ngampel, saya yakin dulu ikut membimbing masyarakat Jawa supaya punya perilaku yang halus, perilaku yang sopan, ya penuh perhatian kepada sesama. Gampangan saat ini tinggal panennya, tinggal meneruskan kebaikan-kebaikan yang dirintis oleh para pendahulu-pendahulu dulu itu harus dipertahankan. Termasuk sifat gotong royong, ya. Sifat gotong royong yang dikenal sejak zaman Nusantara ya, sebelum bangsa Indonesia lahir, itu terkenal sebagai bangsa yang penuh gotong royong. Itu perlu dipertahankan. Ya, persoalan misalnya pemilu seperti ini ya, beda pilihan ya sudah selesai. Setelah itu gotong royong mana? Bangun bangsa. Persoalan beda pilihan itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak mungkin mau sak dunia atau sak bangsa podo kabeh, nggak mungkin. Tapi nek wis terjadi selesai pesta demokrasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, sudah nggak usah terjadi gontok-gontokan, selesai membangun bangsa lagi, saling satu sama lain, saling menciptakan kebersamaan. Itu termasuk bagian daripada menjalankan tatanan-tatanan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
Apalagi ya Allah juga berfirman, ya ayuhan nasu inna ja'alnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu pun juga menggambarkan bahwa terjadinya perbedaan jenis kelamin, terjadinya perbedaan bangsa, suku-suku dan sebagainya, itu adalah sebuah keniscayaan yang memang oleh Allah diciptakan. Allah menciptakan itu salah satu rahasianya supaya satu sama lain saling tercipta hubungan yang harmonis di ta'aruf. Tapi ingat, Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja bahwa nanti yang dinyatakan paling baik di sisi Allah ya yang terbaik dalam ketakwaannya. Muga-muga kula panjenengan iki tambah suwe, tambah takwa, tambah apik ya. Tambah usia, tambah meningkat ketakwaannya. Cuma kula niki kadang ngoten iki izin. Kadang menungso kurang ini kurang itu. Maka dengan adanya pengajian seperti ini, mudah-mudahan Allah membimbing hati kula panjenengan sehingga lebih menuju kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ketakwaan yang semakin baik mudah-mudahan derajat dan kebaikan kita di sisi Allah ditingkatkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah mereka yang paling tinggi tingkat ketakwaannya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kita dibimbing oleh Nabi melalui sahabat-sahabat yang dituangkan dalam hadis seperti ini, maka kita menjadi mengenal, oh ternyata Islam itu penuh dengan toleransi. Islam itu penuh dengan kebaikan. Itu tadi contohnya masak mawon, ya masak membuat misalkan bumbu masakan soto ya. Jangan kemudian hanya dimakan sendiri, sebaiknya sebagian diambil dalam satu tempat dikasihkan tetangga. Tetangga-tetangga itulah nanti yang ikut manakala maaf ada kesusahan, ada persoalan berat, itu tetangga pertama yang akan memberikan pertolongan, bukan saudara yang di luar yang jauh, tapi tetangga itulah yang pertama memberikan pertolongan. Maka Nabi memberikan bimbingan supaya kita juga ikut memberikan perhatian kepada tetangga. Ojo terlalu individualis. Nah, individualis itu nanti maaf ya ini saya beberapa kali kasus kejadian ditemukan mayat membusuk di rumah sampai tahu-tahu sudah baunya nggak enak keluar baru dibuka. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan baik dengan tetangga. Sampai tonggolnya nggak ngerti padahal mati di rumah atau di kamar itu sampai sudah membusuk. Baru tonggolnya laporan nang pihak RT pada pihak wajib baru menolong. Itu menunjukkan bahwa ya kemungkinan sifat individualisnya itulah akhirnya tidak bisa menopang apabila ada satu sama lain yang sedang membutuhkan. Mungkin tonggone sedang ada kesusahan, sakit apa, karena dengan tetangga gak baik, mau minta tolong kepada tetangga sungkan atau gak enak, mau minta keluarganya yang jauh ya. Tapi kalau tetangga lingkungan diciptakan yang harmonis ya, beda pilihan partai gak masalah. Yang penting rumah tangga dan lingkungan tetangga itu benar-benar baik. Itu namanya mengikuti sunnah Rasulullah. Ojo hanya perbedaan pilihan partai saja atau pilihan pilpres saja sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun gak nyopo. Begitu ada kesusahan butuh bantuan katanya minta tolong ke tetangga sungkan atau izin karena tidak wawuh, bahasa Jawa tidak wawuh. Bahasa Indonesia tidak apa? Gak wawuh bahasa Jawa apa?
ya tidak terjadi kerukunan. Nek terjadi kerukunan rumah tangga, kerukunan tetangga, ya, makanya dikatakan RT, ya rukun tetangga itu supaya tonggo rukun. Jadi kalau nggak salah itu zaman Presiden Soeharto yang membuat istilah RT, RW ya rukun tetangga, rukun warga. Itu kan saya ingat saya itu zaman Orde Baru yaitu zaman Presiden Soeharto menciptakan komunitas lingkungan tetangga, lingkungan warga. Bahasanya adalah rukun tetangga, rukun warga. Tadi supaya rukun, ojo musuhan. Nek musuhan itu ketika membutuhkan sesuatu izin, hanya butuh padul, katanya nyelang padul izin, butuh misalkan benda apa yang remeh mau beli aduan tapi mau pinjam di depan sungkan atau izin karena tidak terjadi hubungan yang rukun. Tapi kalau sesama tetangga itu rukun, saya yakin ya satu sama lain saling menopang, bahkan saling membahagiakan, saling mengawasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qol wa anhu lan hadis sing Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh kanjeng Nabi, la yamna'u jarun jarum ayyaghiza khasyabatan fi jidari. La yamna'u ora nyegah, aja nyegah sapa jarun tangga jaruh ing tanggane ayyaghiza ing yen to mancepaken khasyabatan ing blandar utawa kayu fi jidari ing dalam pager temboke jarun. Sumaya kul mengkono dawuh sapa Abu Hurairah, mali arakum anha mu'ridin. Ma utai apa iku dikudu ingsun arakum ningali ya kum ingsun kabeh anha saking sunnah mu'ridina hale ming atau melengos. Wallahi la'amyanna biha baina aktabikum. Allahu demi Allah la'amyanna moko iki teman-teman numpakaken kepengsun biha kalawan khosyabah baina aktabikum dalam melikat sira. Mutafaqun alaih. Jadi sahabat Abu Hurairah pernah didhawuhi Nabi ini. Nabi dawuh ditirukan oleh sahabat Abu Hurairah. La yamna jaruhu ya jarun jaruhu ayal riza fasabatan fijai. Ojo sampai nyegah tangga nek ana tangga sing kepin nempelaken kayu nang temboke, misalkan tembok pageri. Ojo sampai dicegah. Misalkan ini rumah ya, rumah. Terus ini juga rumah, mepet. Terus ana kayu nempel titik enggak oleh. Itu oleh Nabi jangan dicegah. Itu karena apa? Ya sesama tetangga saling memaklumi lah, mepet apa ya. Kalau ada kayu yang nempel ya, tak usah dianglang ya. Anggap saja itu adalah hal yang wajar. Malah justru akan menguatkan tembok itu karena dibantu dengan adanya kayu yang menancap itu. Jadi ini menunjukkan bahwa persahabatan bertetangga itu penting, apapun ya, jangan sampai dikalahkan hanya perbedaan, mungkin perbedaan partai atau perbedaan selera, terus sampai nang tonggo gak kenal atau gak rukun. Dengan tidak rukun sesama tetangga, maka rumah itu akan menjadi terisolir karena tidak ada yang menyapa, tidak ada yang bantu apabila ada kesulitan. Mudah-mudahan kita ini termasuk mau dan mampu menciptakan lingkungan yang sehat, lingkungan yang rukun ya. Bab tonggo nek omahe mepet kok gak rukun, iku ngenes kate metu omah iku merasa diawasi, merasa diperhatikan. Tapi nek hidupnya bertetangga itu rukun, insya Allah ya dalam aktivitas-aktivitas yang lain pun jadi lebih tenang dan bahagia. Mau keluar rumah ya aman, tenang. Mau pulang sewaktu-waktu ya tidak ada yang merasa tersinggung karena bertetangganya baik. Tapi nek bertetangganya tidak baik,
satu sama lain, maka pasti kenyamanan dalam rumah tetangga itu menjadi tidak nyaman. Demikian, ternyata waktunya sudah bisa, mudah-mudahan barokah ya yang didahulukan oleh sahabat Abi Dzar dari Rasulullah maupun sahabat Abi Hurairah dari Rasulullah, semuanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, mempraktekkan yang baik supaya kita bisa punya rumah tangga yang harmonis dan punya tetangga yang harmonis. Ketika rumah tangga kita harmonis, tetangga kita juga harmonis, insya Allah kita termasuk min sa'adatil ma'ruf. Tanda-tanda kita menjadi orang yang bahagia. Karena tanda-tanda yang bahagia itu salah satunya adalah apabila punya tetangga yang baik. Kalau tetangganya nggak baik, itu ngenes bolak-balik mikir, seakan-akan menjadi bahan-bahan cemoohan tetangga. Makanya dengan demikian, monggo sama-sama kita yang ngaji ini dan siapapun yang dengar pengajian ini, marilah kita menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menciptakan hubungan pertetanggaan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Adanallahu yakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.